Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab permulaan dari awal mula. Kitab Kejadian pasal 19. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Lot dan kedua anaknya perempuan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi, Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu. Tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. tetapi mereka berkata, Hanyalah lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, Siapakah kamu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kamu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. ketika ia berlambat-lambat,
Maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, Janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguh hamba-Mu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapan-Mu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. sahut malaikat itu kepadanya, Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya.
Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19. Sedikit perenungan untuk kita renungkan bersama melalui terang besar Alkitab Kejadian pasal yang ke-19 bersama-sama dengan terang kecil pena ilham ilahi, roh nubuat. Pena ilham ilahi, roh nubuat. Sejarah para nabi Alfa dan Omega volume 1 halaman 176 alinea pertama sampai dengan halaman 184 alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan, di antara kota-kota yang terdapat di lembah Yordan, yang terindah adalah kota Sodom, yang terletak di sebuah padang yang seperti taman Tuhan dalam kesuburan dan keindahannya. Di sini, tanaman-tanaman iklim panas tumbuh dengan suburnya. Ini merupakan tempat bersemainya pohon palem, pohon zaitun dan pohon anggur, dan bunga-bunga menyebarkan harum semerbaknya sepanjang tahun. Gandum yang menguning menutupi ladang-ladang, dan kawanan domba serta ternak memenuhi bukit-bukit sekelilingnya. Seni dan perdagangan menambah kebanggaan kota yang terletak di atas padang itu. Harta kekayaan negeri-negeri timur menghiasi istana-istananya, dan kafilah-kafilah di padang pasir mengangkut barang-barang yang berharga untuk melengkapi pusat-pusat perdagangannya. Dengan pemikiran serta usaha yang sedikit, segala kebutuhan hidup dapat dipenuhi, dan sepanjang tahun seolah-olah merupakan satu babak yang penuh dengan pesta pora. Kelimpahan yang terdapat di mana-mana telah menimbulkan kemewahan dan kesombongan. Kemalasan dan kekayaan telah mengeraskan hati manusia yang belum pernah menderita kekurangan atau tertindih oleh kesedihan. Kesukaan terhadap kepelisiran ditingkatkan oleh kemewahan serta waktu yang senggang, dan orang banyak telah menyerahkan diri mereka kepada pemanjaan akan nafsu berahi. Nabi berkata, "Lihat, inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu." Terang besar Alkitab Yehezkiel 16 ayat 49 dan 50. Tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh orang banyak pada saat itu daripada kekayaan dan waktu yang luang. Tetapi hal-hal inilah yang telah menimbulkan dosa-dosa yang telah mendatangkan kehancuran atas kota-kota besar yang ada di atas padang luas itu. Kehidupan mereka yang sia-sia dan malas telah menjadikan mereka sebagai mangsa penggodaan setan, dan mereka telah menodai peta Allah itu, serta mereka lebih menyerupai iblis daripada sesuatu yang bersifat ilahi. Kemalasan adalah kutub yang terbesar yang dapat terjadi ke atas diri manusia, karena kejahatan dan kekejaman akan mengikutinya. Itu melemahkan pikiran, merusakkan pengertian, dan menjadikan merosotnya jiwa seseorang. Setan berada di tempat yang tersembunyi, siap untuk membinasakan mereka yang tidak waspada,
yang waktu luangnya memberikan kepada setan kesempatan untuk menutupi dirinya di bawah jubah yang menarik. Ia tidak pernah lebih berhasil selain daripada apabila ia datang kepada manusia di saat-saat mereka sedang bermalas-malasan. Di kota Sodom terdapat kepelisiran, pesta pora dan mabuk-mabukan. Nafsu-nafsu yang paling jahat dan paling kejam merajalela, tidak terkendalikan. Orang banyak dengan terang-terangan menghina Allah dan hukumnya dan bersuka-suka dalam perbuatan-perbuatan yang kejam. Sekalipun di hadapan mereka ada contoh dari dunia sebelum air bah dan mengetahui bagaimana murka Allah telah dinyatakan di dalam kebinasaan mereka, tetapi mereka tetap mengikuti jalan hidup yang jahat. Sekarang, malam terakhir bagi Sodom sudah semakin dekat. Awan pembalasan itu telah melemparkan bayangan ke atas kota itu, tetapi manusia tidak memperhatikannya, sementara malaikat-malaikat semakin dekat untuk melaksanakan tugas untuk membinasakannya. Manusia sedang memimpikan kemakmuran dan kepelisiran. Hari yang terakhir itu berjalan sama seperti hari-hari kemarin yang telah berlalu. Senja menutupi pemandangan yang indah dan aman itu. Padang luas yang keindahannya tidak ada bandingannya itu bermandikan sinar matahari yang tengah terbenam. Kesejukan udara di senja hari itu telah memanggil keluar akan penduduk kota itu, dan orang banyak yang sedang mencari kepelisiran berjalan hilir mudik, asyik dalam jam-jam yang penuh kenikmatan. Menjelang malam, 2 orang asing mendekati gerbang kota itu. Mereka terlihat seperti pelancong-pelancong yang masuk ke kota untuk mencari penginapan karena hari sudah malam. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat di dalam diri kedua orang asing itu bahwa mereka adalah pesuruh-pesuruh yang berkuasa untuk melaksanakan hukuman ilahi. Dan orang banyak yang bersuka-suka dan acuh tak acuh itu tidak menyangka bahwa di dalam perlakuan mereka terhadap pesuruh-pesuruh surga pada malam itu, mereka telah tiba kepada puncak kejahatan mereka yang mendatangkan kehancuran ke atas kota kebanggaan mereka itu. Tetapi ada satu orang yang menunjukkan perhatian yang baik terhadap orang-orang asing itu dan mengundang mereka ke rumahnya. Lot tidak mengetahui siapa dan bagaimana sifat mereka yang sebenarnya. Tetapi sopan santun serta keramah tamahan Lot adalah merupakan kebiasaan hidupnya. Hal tersebut merupakan sebagian dari agamanya, pelajaran-pelajaran yang telah diperolehnya dari teladan hidup Abraham. Kalau saja Lot tidak membiasakan diri dengan kesopan santunan, boleh jadi ia akan dibiarkan binasa bersama-sama dengan penduduk Sodom lainnya. Banyak rumah tangga dengan menutup pintu terhadap seorang asing telah menolak pesuruh-pesuruh Allah yang sebenarnya dapat membawa berkat, pengharapan, dan damai. Setiap tindakan dalam hidup, bagaimanapun kecilnya, akan memberikan pengaruh untuk kebaikan atau kejahatan. Kesetiaan atau kelalaian terhadap tugas yang nampaknya paling kecil sekalipun dapat membukakan pintu kepada berkat-berkat yang limpah atau malapetaka yang hebat dalam hidup kita. Adalah melalui perkara-perkara yang kecil, tabiat kita diuji. Perbuatan sehari-hari yang tulus yang penuh penyangkalan diri dan dilaksanakan dengan hati yang senang dan sukarela disukai oleh Allah. Janganlah hendaknya kita hidup bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain juga. Hanya oleh melupakan diri dan memupuk roh yang penuh kasih serta suka menolong, maka kita dapat menjadikan hidup kita sebagai satu berkat. Sedikit perhatian, kesopan santunan yang sederhana dalam hal yang sepele dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kebahagiaan hidup. Dan sebaliknya, jika mengabaikan hal-hal tersebut, akan memberikan pengaruh yang besar pula
terhadap penderitaan manusia. Melihat adanya kemungkinan bahaya yang akan dihadapi oleh 2 orang asing itu di Sodom, Lot telah berusaha untuk melindungi mereka sewaktu mereka masuk dengan cara mengajak mereka untuk bermalam di rumahnya. Ia sedang berada di pintu gerbang kota itu pada waktu mereka masuk. Dan pada waktu Lot melihat mereka, ia pergi menemui mereka dan dengan sopan berkata, "Tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini." Seolah-olah menolak keramat tamahannya, kedua orang asing itu berkata, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Maksud jawab mereka itu ada 2 hal. Yang pertama, untuk menguji kesungguh-sungguhan Lot, dan juga menunjukkan sepertinya mereka tidak mengetahui sifat orang-orang Sodom, sehingga mereka menyangka bahwa adalah aman untuk bermalam di jalan. Tetapi jawaban mereka membuat Lot lebih bersungguh-sungguh lagi untuk tidak membiarkan mereka jatuh ke tangan orang banyak yang jahat itu. Lot memaksakan undangannya sampai mereka menyerah dan mengikuti dia ke rumahnya. Lot berharap akan dapat menyembunyikan maksudnya daripada orang banyak yang ada di pintu gerbang dengan membawa orang-orang asing itu ke rumahnya melalui satu jalan yang berkeliling. Tetapi rasa segan mereka serta sikap yang berlambatan dan ajakan Lot yang terus-menerus telah menyebabkan diri mereka diamat-amati. Dan sebelum mereka tidur malam itu, orang banyak yang jahat itu telah mengerumuni rumah Lot. Jumlah mereka besar sekali. Orang-orang muda dan orang-orang tua sama-sama dipenuhi oleh nafsu yang jahat. Orang-orang asing itu sedang bertanya-tanya tentang keadaan kota itu, dan Lot telah mengamarkan mereka untuk tidak memberanikan diri keluar dari rumahnya malam itu. Dan pada saat yang bersamaan, terdengarlah suara ejekan dan cemoohan orang banyak sambil menuntut agar orang-orang asing itu dibawa kepada mereka. Menyadari bahwa jika orang-orang itu dihadapi dengan kekerasan, maka dengan mudah mereka akan dapat mendobrak rumahnya. Lot mencoba untuk membujuk mereka. "Saudara-saudaraku," katanya, "janganlah kiranya berbuat jahat." Dengan menggunakan sebutan saudara dalam arti bertetangga, ia berharap akan dapat meredakan mereka dan menjadikan mereka merasa malu akan niat jahat mereka. Tetapi kata-katanya itu adalah bagaikan minyak yang disiramkan ke api. Amarah mereka bergemuruh seperti angin tofan. Mereka mengejek bahwa Lot telah menjadikan dirinya hakim atas mereka, dan mereka mengancam akan memperlakukan dia lebih jahat lagi daripada apa yang telah mereka rencanakan terhadap tamu-tamunya. Dengan cepat mereka mendatangi Lot, dan kalau saja tidak diselamatkan oleh malaikat-malaikat Allah, mereka telah mengoyak-ngoyakannya. Pesuruh-pesuruh surga itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Peristiwa yang berikutnya telah menyatakan sifat tamu-tamu yang telah diundangnya. Mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Andai kata mereka yang hatinya keras itu dibutakan, maka pukulan Allah terhadap diri mereka itu akan menyebabkan mereka takut dan berhenti dari perbuatan jahat mereka. Malam terakhir itu tidak ditandai oleh dosa-dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa pada malam-malam sebelumnya. Tetapi rahmat yang sejak lama diremehkan, akhirnya tidak lagi memberikan panggilannya. Penduduk Sodom telah melampaui batas panjang sabar ilahi.
batas yang tersembunyi antara kesabaran Allah dan murkanya. Api pembalasannya segera akan diturunkan ke lembah Sidim. Malaikat-malaikat itu menyatakan kepada Lot tujuan kedatangan mereka. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Orang-orang asing yang sebenarnya adalah malaikat-malaikat yang hendak dilindungi Lot, sekarang berjanji akan melindungi dia dan juga menyelamatkan seluruh anggota keluarganya yang mau lari dari kota jahat itu bersama-sama dengan dia. Orang-orang banyak yang jahat itu telah merasa kepayahan dan pergi dari tempat itu, dan Lot pergi keluar untuk mengamarkan anak-anaknya. Lot mengulangi kata-kata malaikat itu, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi kepada mereka, Lot kelihatan seperti seorang penipu. Mereka menertawakan perasaan takut Lot yang mereka anggap bersifat tahayul. Anak-anak perempuannya terpengaruh oleh suami-suami mereka. Mereka merasa cukup nyaman di tempat di mana mereka berada. Mereka tidak melihat bukti-bukti akan adanya bahaya. Segala sesuatu berjalan seperti sebelumnya. Mereka memiliki banyak harta benda, dan mereka merasa bahwa mustahil Sodom yang indah itu akan dibinasakan. Lot kembali ke rumahnya dengan hati yang sedih, serta menceritakan kegagalannya itu. Kemudian, malaikat-malaikat memerintahkannya untuk bangkit dan membawa istri serta kedua anak perempuannya yang ada di rumahnya dan meninggalkan kota itu. Tetapi Lot berlambatan. Sekalipun setiap hari ia merasa susah menyaksikan perbuatan-perbuatan yang kejam, tetapi Lot tidak mempunyai pandangan yang sebenarnya tentang kejahatan-kejahatan keji yang dilakukan di kota yang jahat itu. Lot tidak menyadari akan perlunya hukuman ilahi untuk menghentikan dosa. Beberapa dari anak-anaknya berpegang erat kepada Sodom, dan istrinya menolak untuk pergi tanpa mereka. Pikiran untuk meninggalkan mereka yang paling dekat di hatinya di atas dunia ini kelihatannya lebih berat daripada apa yang dapat ditanggungnya. Adalah berat untuk meninggalkan rumahnya yang mewah dengan segala harta benda yang telah diperoleh dengan jerih payah usaha selama hidupnya, dan kemudian pergi sebagai pengembara miskin. Dipengaruhi oleh rasa susah, ia berlambatan dan enggan pergi dari tempat itu. Tetapi bagi malaikat-malaikat Allah, ini berarti bahwa mereka semua akan binasa di dalam puing-puing kota Sodom. Pesuruh-pesuruh sorga itu memegang tangan Lot dan membawa dia beserta istrinya dan dua anak perempuannya keluar dari kota itu. Di sini, malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke Sodom untuk melaksanakan tugas membinasakan kota itu. Seorang yang lain yang kepadanya Abraham telah memohon datang dekat kepada Lot. Di seluruh kota itu tidak terdapat sekalipun hanya 10 orang yang benar. Tetapi sebagai jawaban atas doa Abraham, 1 orang yang takut akan Allah ditarik dari kebinasaan. Perintah itu diberikan dengan sangat tegas. Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Rasa enggan dan sikap berlambatan dalam hal ini berarti kebinasaan. Melemparkan satu pandangan kepada kota itu, berlambatan sesaat karena rasa menyesal telah meninggalkan rumah yang sangat indah itu, akan mengakibatkan hilangnya nyawa mereka. Tofan penghukuman ilahi hanya tinggal menunggu pengungsi-pengungsi yang malang ini lari untuk menyelamatkan diri. Tetapi rasa segan serta sikap yang berlambatan telah menyebabkan istrinya meremehkan amaran ilahi. Sekalipun tubuhnya berada di atas padang itu,
tetapi hatinya berpaut erat ke Sodom. Dan ia pun binasa besertanya. Ia memberontak terhadap Allah oleh sebab penghukumannya mencakup kebinasaan harta benda dan anak-anaknya. Sekalipun Allah telah berkenan untuk memanggil dia keluar dari kota yang jahat itu, ia merasa telah diperlakukan dengan kejam oleh karena kekayaan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun lamanya itu harus dibinasakan. Gantinya dengan rasa syukur menerima kelepasan itu, ia dengan gegabah telah menoleh ke belakang kepada keinginan akan kehidupan mereka yang telah menolak amaran ilahi. Dosanya menunjukkan bahwa ia tidak layak untuk hidup, tidak layak untuk mendapat perlindungan yang tidak dihargainya. Saudara dan saudariku, kita harus berhati-hati agar jangan meremehkan usaha Allah yang penuh kemurahan untuk menyelamatkan kita. Ada orang Kristen yang berkata, "Saya tidak mau diselamatkan kecuali istri dan anak-anak diselamatkan bersama-sama dengan saya." Mereka merasa bahwa sorga bukanlah sorga tanpa kehadiran mereka yang sangat dikasihi. Tetapi apakah mereka yang memanjakan perasaan seperti ini mempunyai satu pemikiran yang benar akan hubungan mereka kepada Allah, mengingatkan akan kebajikan serta rahmat-Nya yang besar terhadap diri mereka? Apakah mereka telah melupakan bahwa mereka telah diikat oleh ikatan kasih dan hormat serta kesetiaan yang paling erat kepada pelayanan terhadap Khalik dan penebus mereka? Panggilan rahmat ditujukan kepada semua orang, dan oleh sebab sahabat atau mereka yang kita kasihi menolak panggilan kasih dari Juru Selamat, apakah kita juga akan menolaknya? Penebusan jiwa mahal harganya. Kristus telah membayar dengan satu harga yang tidak ternilai demi keselamatan kita, dan tidak seorang pun yang menghargai nilai pengorbanannya yang besar ini atas jiwanya itu akan menyia-nyiakan rahmat Allah hanya karena orang lain yang telah memilih untuk menolaknya. Apabila orang lain mengabaikan tuntutan-tuntutannya yang adil, maka kita haruslah lebih sungguh-sungguh dalam menghormati Allah dan menuntun orang lain yang mau dituntun untuk menerima kasih-Nya. Yesus Kristus akan segera kembali. Hargailah setiap usaha sorga dalam menyelamatkan pribadi lepas pribadi, jiwa-jiwa yang olehnya Yesus Kristus telah memberikan hidupnya. Sorga terbuka bagi mereka yang menghargai jasa pengorbanan Juru Selamat-Nya.